sekarang itu lagi ada mas kaitan dengan calon baru ataupun petahana yang mendekati 1 tahun pilihan, mepet lah dengan pemerintah desa, mulai kepala desa lah ataupun perangkat desa lah untuk membantu menyukseskan pilihannya. Itu sedang terjadi itu. Hal semacam itu wajar. Padahal kan ini man, pada saat 4 tahun atau 5 tahun mereka berkuasa kan nenek ada kesempatan mereka serap aspirasi kan. Reses itu ya. Aspirasi yang sekarang itu urban, serap aspirasi yang ngarani reses. Nah, pada saat itu seharusnya unek-unek itu muncul dari masyarakat. Masyarakat diajak berpikir maju terkait politik, mereka diajak untuk berpendapat terkait politik juga. Jadi mereka punya pengalaman dan ilmu pengetahuan terkait itu. Nah, tapi beberapa orang yang menggunakan sistem lama, orang kota itu selalu menganggap masyarakat desa itu bodoh. Itu identik dengan bagaimana negara melihat masyarakat petani. Petani itu identik dengan desa, kotor, kumuh, reget, goblok. Identiknya seperti itu. Akhirnya petani itu dilihat bahwa dia butuh dibantu karena dia goblok. Jadi bukan nah bantuannya itu modelnya top down bukan bottom up. Nah semacam itu akhirnya. Nah mungkin orang-orang juga lupa bahwa sekarang akses pendidikan, akses pengetahuan itu bisa diakses lewat YouTube, lewat Facebook, lewat WA dan sebagainya itu tadi. Ya media sosial masih. Ya media sosial. Nah pendidikan politik yang semacam itu mau tidak mau akan menggugah masyarakat desa itu menjadi lebih sedikit melek politik. Ya kalau itu kan berkaitan dengan ini mas, petahana ataupun yang sudah terpilih sebelumnya kan, ada proses untuk reses ataupun turun ke bawah dan sebagainya. Nah sedangkan kalau misalkan calon baru, nah ini kan perlu dipikirkan, misalkan bukan asal dari daerah tersebut, perlu dipikirkan untuk pengenalan mas. Ya, pengenalan, cek ombak dan sebagainya itu kan. Familiarnya seberapa. Nah, sedangkan posisinya sekarang ini tahun 2023 Januari. Februari. 2023. Kalau sekarang Januari kan. Pilihannya 2024 Februari. Ini masih ada 1 tahun 1 bulan. Nah, untuk proses pengenalan seseorang ataupun calon baru ini kan juga membutuhkan waktu. Dan tenaga yang lebih. Betul. Karena kan prosesnya cuma setahun mas. Kenalan setahun kan yo perlu mikir kan gitu kan, tetap perlu mikir. Nah itu juga ada mas, bahkan sekarang mungkin sudah masuk dalam lingkaran pemerintah desa mungkin ya melalui itu. Orang-orang baru yang masuk itu biasanya mereka masuk ke lewat simpul-simpul sosial. Nah permasalahannya adalah terkadang mereka salah memilih simpul sosial. Memang ada suatu simpul sosial karena agama, karena budaya, karena agama, budaya, kebiasaan, tradisi itu tadi. Terus mungkin simpul-simpul sosial yang lain itu ada memang. Nah, ketika kita tepat sasaran dalam mencari simpul sosial itu tadi, itu insya Allah kita bisa masuk. Jangankan dalam waktu 1 tahun, dalam waktu 1 bulan itu internet bisa loh memperkenalkan seseorang, memperkenalkan ya, bukan betul. Untuk memilih. Berarti memperkenalkan loh. Soalnya pada saat ini dalam waktu 1 tahun ini saya rasa akan ada banyak caleg-caleg sing turun. Jadi gelem ndak gelem orang itu akan mendapat disrupsi atau gangguan terkait banyaknya orang baru yang harus dia kenal, harus dia di jalan gitu. Padha karo mbiyen sampean ngerokok sama ngopi terus diparani SPG rokok wong wedok wayu. Pisan diemen, pindho ping 3 wis waleh. Iya kan, semacam itu. Karena sudah terlalu banyak itu tadi akhirnya menjadi biasa itu. Nah, sedangkan ini Mas, aku juga berpikir sih Mas, kaitan dengan
perubahan mindset ya Mas, kaitan dengan misalkan sudah kenal lah, sudah kenal, tapi cuman untuk secara memilih itu kan juga perlu tenaga ekstra kan, ya, betul. Untuk keberanian merubah pilihan yang sebelumnya ke calon yang baru. Untuk merubah mindset tersebut kan perlu proses yang intens untuk membangun kepercayaan terhadap di masyarakat kan Mas. Ya. Saya keinget dulu pas waktu awal-awal kuliah itu saya nggak percaya Mas itu kaitan dengan ikut organisasi tujuannya seperti ini bla 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 bla. Makanya awal-awal kuliah dan sampai pertengahan itu nggak ngerti kan gitu. Nah baru ngerti kan karena ada benturan. Itu prosesnya berarti kan kalau kuliah kan 2 tahun Mas. Nah sedangkan proses sekarang itu, nah ini kan perlu waktu yang lama juga kan kemungkinan. Nah ini bagaimana kalau misalkan calon baru untuk merubah lah mindset masyarakat untuk memilih dia, itu kan perlu proses itu juga itu. Ya, itu tadi kan sudah kita menggunakan simbol sosial. Nah, pertama bisa menggunakan simbol sosial. Yang kedua, kita kalau kita berbicara tentang track record atau rekam jejak, itu kalau dia sudah orang yang mungkin dalam tanda kutip sepuh ya, sudah mumpuni atau matang. Dia punya track record, mungkin pernah jadi ketua ini, ketua itu, ada hal yang bisa dipamerkan. Nah, bayangkan ketika orang itu tidak punya itu, berarti dia harus apa? Tarung ide, tarung gagasan. Dalam jangka waktu 1 tahun dia harus mewujudkan ide atau gagasannya itu. Nah, tidak ada duit kan ada investor. Kalau memang dia bagus, eleng loh, orang baik itu akan ketemu dengan orang-orang baik. Nah, akan berbeda ketika dia memilih untuk menggunakan politik uang. Jadi sudah ngomongin gagasan, sudah tidak berbicara gagasan, sudah tidak berbicara track record, tapi berbicara seberapa banyak uang yang dilempar. Tapi juga perlu diingat pada saat nanti itu orang yang melempar uang juga banyak. betul. Saya juga berpikir seperti itu Mas. Kalau dalam waktu 1 tahun baru akan proses untuk pengenalan ataupun dia mendeklarasikan untuk mencalonkan diri di dapil tersebut. Tapi cuman yang saya khawatirkan ataupun yang saya pikirkan, kalau calon baru tanpa ada privilege yang jelas di lingkaran masyarakat di dapil tersebut, tanpa diketahui oleh masyarakat tersebut, itu akan susah Mas. Banget. Mending milih petahana sing podo-podo ngewehi duit daripada milih orang baru yang belum jelas asal usulnya. Iya, kalau kita melihat gini Mas, dalam transfer ke knowledge itu kan ada nih apa jenenge tipikal orang-orang dalam inovasi itu ada 5. Aku lali cuma ada 5 pokoknya. Inovator, ngono-ngono lah. Yang terakhir adalah penolak. Lah, seorang penolak itu adalah orang-orang yang biasanya cenderung tua, terus miskin, dan mereka memang kolot itu tadi, cenderung akhirnya dia tidak, ketika ada hal baru dia tidak mau berubah, harus ngene apa enaknya apa berubah. Nah semacam itulah. Nah tarung ide atau tarung gagasan itu tadi seharusnya itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang real pada saat ini, bisa menjadi jawaban dari masalah yang ada di masyarakat. Pada saat zaman kemarin nyalon BEM yang pertama gagal karena mepet. Betul. Anak baru tidak duwe backup organisasi jelas, pengalaman yang kuat, terus apa jenenge track record belum punya, ide ini cuma standar ngono wae. Mentah kan? Mentah. Tapi kalau melihat peluang itu bagus. Nah, begitu saya tahun kedua, begitu sama nyalon yang kedua yang jadi itu, daftarmu wis kari dhewe, programnya rada awur-awuran, tapi karena orang melihat track record. Ya kan? Ini butuh waktu setahun loh. Setahunmu enak, sama pada saat itu enak, hanya menjadi jawaban dari permasalahan yang muncul di tahun sebelumnya. Itu lebih mudah karena naik berdua. Pertanyaan enak soal enak jawaban. Nah, ini permasalahannya adalah banyak. Soalnya sing ndi? Jawabannya piye? Bener enggak sampean yang kene butuh beras? Bener enggak sama yang kene butuh susu? Bener enggak sama yang kene butuh pendidikan? Nah itu yang perlu dipikirkan juga. Bener enggak sama nih butuh modal? Berarti kan pangkat tetap
menggunakan simpul-simpul sosial yang ada di desa ataupun di dapil tersebut, Mas, untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ apa, kan gitu Bang kan? Kalau untuk mengetahui kebutuhan masyarakat tuh biasanya kalau orang sing berpikir agak logis ya, itu dia menerjunkan tim survei. Oh, survei. Dia menerjunkan tim survei ini kerjasama dengan lembaga. Lembaga yang kredibel. Masyarakat sana itu butuhnya apa? Soalnya mepet waktu ini. Kalau mungkin dia mau membangun ini dalam jangka waktu yang lama, dia bisa sering ke warung kopi, ke sini ke situ ngobrol ngene ngobrol ngono. Nggak harus, bahkan nggak harus bayari. Kadang mungkin malah dibayari. Karena ada orang sing pinter terus duwe tapi dia tidak punya akses. Itu kadang lek enek wong sing dijak omongan nyambung ki bayari. Makanya ini macam mandi sore noneh. Engko tak tukokne apa? Engko anu apa gitu. Ya terkadang semacam itu. Menarik. Menggunakan survei untuk mengetahui kondisi di masyarakat kan itu juga penting gitu Mas, untuk menentukan pikiran, pola pikirnya untuk membantu lah. Ya bahasanya kan gitu, membantu. Iya, membantu jawaban dari permasalahan di masyarakat. Betul. Menarik. Nah, biasanya ini yang mau agak salah lagi. Biasanya orang kota itu tadi melihat orang desa itu permasalahannya sama. Akhirnya dikebiahuya. Padahal desa A dan desa B itu beda. Pomone ade padane ngono ta lah. Ade padane ngono ta wis. Ngunut kota, ngunut kecamatan. Karo wong Pulau Sari kebutuhannya berbeda. Pulau Sari dan Kaliwungu kebutuhannya harus berbeda masyarakatnya. Begitu juga nanti yang sebaliknya, walaupun mungkin dilihat dari skup global karena kita berada di pinggiran identik dengan desa. Identiknya gitu kan, desa terus petani kan gitu identik. Tapi kebutuhan sampean muni petani mlebu Kaliwungu isin apa? Ya, betul. Neng unut mlebu nggawa pupuk diguyu ya. Kan melihatnya semacam itu. Iya. Wow, harus menggunakan sudut pandang desa, bukan sudut pandangnya orang kota. Makanya tadi itu program atau kebijakannya itu sebaiknya bottom up, bukan yang top down. Makanya butuh serap aspirasi itu. Ya kudune petahana menang memang. Jadi tenanan. Oke.